Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di pertemuan ketiga untuk mata kuliah aplikasi komputer atau Aplikon 1. Nah, pada malam hari ini saya akan melanjutkan untuk pertemuan selanjutnya. Di pertemuan ketiga masih dengan pokok pembahasan mengenai Microsoft Word. Nah, minggu kemarin kita sudah saya terangkan mengenai tab yang ada di dalam Microsoft Word, di tab Home dan tab Insert. Pada malam hari ini saya akan melanjutkan untuk penjelasan fungsi-fungsi yang ada di dalam tab Desain dan Layout. Nah, sebelum saya masuk ke materi, mungkin saya akan menjelaskan sedikit, merefresh kembali ya, mengenai Microsoft Word. Nah, sebenarnya Microsoft Word ini fungsinya itu tidak hanya sebatas untuk mengolah kata saja. Mengolah kata itu contohnya adalah untuk mengetik ya. Kita membuat tulisan, kemudian kita menjadikannya paragraf dan menjadikannya sebuah file. Tetapi pengguna juga bisa mengandalkan Microsoft Word untuk menghitung bahkan mengkoreksi kata-kata yang tidak tepat. Nah, apabila kita melakukan pengetikan, kemudian kita ingin membenarkan atau mengoreksi apa yang kita tulis dalam bahasa Inggris misalkan, nah itu bisa ada koreksinya seperti kita mengetik di dalam HP kita. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut Microsoft Word, yang pertama bisa sebagai untuk kegunaannya bisa untuk kita membuat surat, membuat dokumen, kemudian tadi mengoreksi kata, kemudian bisa juga untuk kalau kolaborasi dengan program Office lain, misalkan dengan Excel, misalkan kita mengcopy tabel berupa angka dari Excel ke dalam Microsoft Word. Oke, saya langsung saja untuk membahas mengenai fungsi yang ada di dalam tab desain. Kemarin di tab home dari mulai grup clipboard sampai editing sudah saya jelaskan. Sekarang masuk ke desain. Yang pertama ada dua grup ya. Ada dokumen formatting dan page background. Yang pertama adalah mengenai dokumen formatting. Sebenarnya di dalam menu desain, menu utama pada Microsoft Word itu fungsi umumnya adalah untuk mengatur format atau tampilan atau tema atau dokumen formatting. Jadi fungsi dokumen formatting itu adalah untuk yang pertama adalah untuk mengatur format, kemudian mengatur tampilan di dalam Microsoft Word, kemudian tema yang ada di dalam Microsoft Word. Kemudian kegunaan lainnya itu meliputi untuk mengubah desain. Desainnya meliputi kita bisa pakai colors, bisa pakai font. Colors itu adalah warna ya, warna efek pada Microsoft Word, serta mengatur background halaman. Mengatur background halaman itu kita bisa menggunakan watermark, kemudian page color dan page border. Nah, jadi di dalam tab desain ini terdapat dua menu, yaitu dokumen formatting dan page background. Dan pada setiap grupnya ini memiliki kegunaan yang berbeda, namun ini saling melengkapi satu sama lain. Oke, langsung saja saya yang pertama yaitu mengenai icon. Di sini tema ya atau themes. Nah, fungsinya adalah untuk membuat format dokumen dengan tema tertentu seperti galeri dan integral. Di sini ada 34 pilihan tema yang bisa kita gunakan sesuai dengan keperluan penggunaannya. Misalkan bisa kita pilih salah satu ya. Misalkan warna ini. Otomatis di sampingnya nanti seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita melakukan pengetikan? Contohnya saya ada dokumen. Nah, dokumen proposal ini kemudian saya berikan temanya. Saya pilih salah satu, kemudian langsung diklik aja. Kita pilih yang mana di sini?
Nah, maka nanti di sini akan menyesuaikan sesuai dengan pilihan tema kita. Kemudian yang kedua, itu adalah colors ya, atau warna. Dari ikon colors pada menu desain digunakan untuk mengubah format dokumen dalam kategori warnanya. Jadi warnanya nanti akan berubah sesuai dengan kita. Misalkan ini. Nah, dia akan mengubah. Nah, apa tampilannya? Nanti warnanya akan seperti ini mengikuti tema yang ingin kita ubah. Kemudian font ini bisa kita ubah juga. Fungsinya yaitu mengubah jenis atau tipe teks yang akan jadi dasar ataupun landasan dokumen yang akan kita buat dan menjadikannya pengaturan default. Pengaturan default itu maksudnya nanti ketika kita mengetik, maka semua huruf yang kita gunakan atau font yang kita gunakan adalah font yang ada di dalam format default di dalam font tersebut. Misalkan saya pilih yang Office ya. Berarti nanti tulisannya berupa Calibri Light dan Calibri. Maka nanti dia akan mengikuti sesuai dengan tema yang kita gunakan. Bagaimana menformat ini? Sebenarnya kita harus memformat dulu, baru bisa kita sesuaikan ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu paragraf spacing, yaitu mengubah jarak antar spasi tiap baris pada kalimat dokumen. Jadi spasinya ini kita ubah sesuai dengan keinginan kita. Misalkan pakai yang double, maka dia akan spasinya itu akan double. Kemudian selanjutnya itu efek, yaitu mengatur dan mengubah tampilan teks pada lembar kerja seperti efek bayangan dan kilauan. Nah, selanjutnya adalah saya akan membahas mengenai page background. Di dalam page background pada menu desain Word itu berfungsi untuk memberikan tanda atau watermark warna halaman serta garis pada tepian dokumen. Misalkan di sini saya klik ya watermark. Jadi fungsinya adalah untuk memberikan efek watermark, itu adalah tulisan di belakang paragraf ini. Misalkan saya pilih konfidensial 1 ya, maka dia nanti akan muncul watermark di belakang tulisan ini. Dan setelah kita klik, maka bisa kita custom juga, kita tulis apa tulisannya. Misalkan kita kasih background pun juga bisa. Teksnya apa? Teksnya kita pakai tulisan apa, bentuknya horizontal apa diagonal, kemudian kita pakai gambar enggak di sini atau hanya teks saja. Nah, warnanya apa? Misalkan merah. Kemudian di apply, close. Terus tulisannya kita ganti Politeknik NSC. Kita ganti Cambria, kemudian size-nya misalkan 36, kemudian oke. Maka di belakangnya nanti akan muncul watermark tulisan Politeknik NSC seperti itu ya. Jadi di belakang ini. Nah, di sini tulisannya adalah horizontal ya. Misalkan kita pengen ganti ke vertikal, atau saya kasih contoh aja di lembar kosong ya, biar lebih jelas.
Masuk ke desain, kemudian silakan klik di watermark, kita pilih salah satu, kemudian baru kita custom watermarknya, ukurannya apa, tulisannya apa, teksnya apa. Politeknik NSC Surabaya. Kemudian hurufnya, fontnya kita ganti atau sesuai dengan keinginan kita ya. Tulisannya diagonal apa horizontal itu silahkan menyesuaikan. Baru oke. Terus mau transparan apa enggak di sini juga bisa kita atur. Seperti itu ya. Di sini maka di belakangnya nanti ada tulisan seperti ini. Jadi menyesuaikan dengan ya, apa yang sudah kita tulis ya. Yang sudah kita custom itu seperti apa. Sorry, tulisannya nggak terlalu kelihatan. Saya ganti aja hurufnya menjadi Arya aja. Oke. Nah, seperti ini. Apakah ingin ditambahkan logo? Itu juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan kita. Misalkan saya ingin memberikan logo. Select picture. Kemudian nanti silahkan memasukkan gambar apa yang ingin dimasukkan. Nah, seperti itu ya. Jadi fungsinya adalah ini. Kemudian page color itu untuk memberikan warna pada halaman kita. Jadi mewarnai halaman pada dokumen kita. Misalkan page colornya saya pengen kasih warna ini. Nah, jadi nanti berwarna ya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian selanjutnya page border itu untuk mengubah dan mengatur border atau garis tepi ya, atau garis tepi dari dokumen yang kita buat. Seperti ada contoh misalkan di dalam ucapan selamat menikmati atau dalam undangan di sampingnya itu ada garis tepi ataupun ya. Nah, di dalamnya terdapat pilihan yang lebih lengkap lagi, mulai dari garis lurus sampai yang melengkung. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan kita, hingga warna yang artistik dari gambar makanan atau roti, hewan, bahkan hingga bunga. Misalkan saya pengen kasih, kemudian kita oke. Nah, ini disebut dengan page border. Misalkan tidak pakai garis tepi, kita pakai yang art misalkan. Nah, seperti ini ya. Jadi disesuaikan aja dengan kebutuhan kita. Misalkan kita pengen membuat surat undangan ataupun surat pengumuman ya. Nah, jadi tinggal disesuaikan aja kebutuhan kita seperti apa. Misalkan pakai ini. Nah, jadi untuk tugasnya di pertemuan ketiga ini adalah nanti silahkan membuat surat pengumuman ataupun surat ucapan selamat dengan menggunakan menu di dalam tab desain. Silakan memakai watermark, kemudian page color dan page border silakan didesain secantik mungkin ya. Misalkan ini saya kasih contohnya adalah surat pengumuman. Nah, ini silakan didesain hurufnya, kemudian ukurannya, fontnya.
Nah, ini sesuai dengan kreasi masing-masing. Nah, ini bisa juga memakai word art ataupun tulisan lain ya. Silahkan. Kemudian surat pengumumannya apa? Nah, surat pengumumannya silahkan dibuat sendiri, terserah. Misalkan surat pengumuman untuk ada perlombaan 17 Agustus atau apapun itu, silahkan didesain atau dibuat secantik mungkin dengan menggunakan menu di dalam tab desain dengan menggunakan di tab page background ini, di group ribbon ini ya. Misalkan warnanya silahkan diganti, terserah, warna terserah, kemudian page bordernya juga dibuat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan kita. Nah, seperti ini. Silahkan dibuat secantik mungkin surat pengumuman ataupun surat undangan ya, atau surat ucapan selamat. Nah, untuk isinya nanti silahkan cari aja di Google, silahkan dikopas untuk isinya. Saya tidak menilai isinya, tetapi yang saya nilai adalah kreativitas kalian di dalam membuat surat pengumuman ataupun surat ucapan selamat dari menu tab desain. Nanti kalau udah akan diupload di Microsoft Teams ya. Oke, selanjutnya menu selanjutnya adalah di tab layout. Untuk penjelasan di tab desain saya kira sudah paham ya. Saya lanjut ke tab layout. Saya akan lanjutkan untuk menjelaskan mengenai kegunaan di dalam tab layout. Nah, fungsi dari pada tab layout adalah untuk mengatur tata letak dan ruang halaman pada Microsoft Word ya, seperti pengaturan kertas, kemudian margin, orientasi paragraf, hingga posisi objek atau gambar terhadap teks maupun objek lain. Nah, pada menu page layout ini merupakan sebenarnya itu menu utama yang ada di dalam Microsoft Word, yaitu ada page setup, kemudian paragraf, dan arrange. Dalam setiap grupnya terdiri atas beberapa icon atau perintah. Nah, yang pertama saya akan jelaskan di dalam grup page setup. Fungsi page setup itu ada berdasarkan grupnya. Menu pada page layout memiliki 3 kegunaan atau fungsi utama ya, yaitu yang pertama adalah mengatur halaman atau page setup, kemudian mengatur jarak paragraf, jadi spasinya berapa, kemudian menata posisi objek berupa gambar atau shape atau grafik terhadap teks. Nah, yang pertama di dalam grup page setup yaitu ada margin ya. Jadi fungsi utamanya mengatur halaman yang melingkupi apa aja. Ada margin kertas, kemudian orientasi, ukuran, jumlah kolom, dan lainnya. Jadi di dalam page setup ini mengatur ada margin, orientasi kertas, kemudian size, kemudian kolom. Ikon margin adalah perintah di dalam menu layout yang berfungsi untuk mengatur jarak tepi tulisan terhadap teks di dalam sebuah dokumen. Setidaknya terdapat 6 pengaturan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 pengaturan dasar yang telah disediakan oleh program Word, yaitu adalah last custom setting, yaitu mengatur margin dokumen berdasarkan pengaturan terakhir yang sudah dibuat. Nah, ini adalah pengaturan yang setting yang sudah saya buat di laptop atau komputer saya. Topnya 2,3 cm, leftnya 2 cm, bottom 2 cm, right-nya 2,79 cm. Kemudian yang kedua itu adalah normal, yaitu mengatur margin dokumen berdasarkan pengaturan normal atau bawaan, yaitu yang berjarak 2,54 untuk semua sisi. Nah, normal ini adalah margin normal untuk bawaan dari Microsoft Word-nya. Kemudian selanjutnya adalah narrow, yaitu mengatur tepian kertas sempit atau narrow sehingga memberikan ruang yang lebih lebar untuk dokumen, karena jarak tiap tepinya itu adalah 1,27 cm. Jadi nanti kertasnya
Kalau di print itu sangat lebar ya, melebar. Kemudian yang keempat yaitu moderate, yaitu mengatur tepian dokumen berukuran sedang dengan lebar atas bawah itu sebesar 2,54 dan kanan kiri itu sebesar 1,91 cm. Kemudian yang kelima itu adalah tipe wide, yaitu mengatur tepian lembar kerja yang lebar sehingga memberikan ruang sempit pada dokumen. Ukuran sisi kanannya, kanan kirinya 5,08, kemudian atas bawahnya itu 2,54 cm. Kemudian yang terakhir yaitu Miro, kemudian mengatur tepian lembar kerja itu berjenis cermin dengan ukuran sisi atas bawah sebesar 2,54 dan sisi dalamnya itu 3,17 dan sisi luarnya 2,54. Nah, bagaimana kalau misalkan kita ingin mengatur marginnya apabila ada perintah, misalkan silakan di custom marginnya untuk atas 4 cm, bawah 4 cm. Nah, bisa kita langsung masukkan saja berapa ukuran yang memang kita inginkan. Jadi tidak sesuai dengan margin yang sudah bawaan yang ada dalam Microsoft Word. Nah, kita klik tadi custom margin, maka keluar lembar kerja seperti ini atau lembar kerja seperti ini. Silakan di custom, misalkan atasnya berapa? Atasnya jika butuh 4 cm. Kemudian kiri 4 cm, bottomnya 3 cm, right-nya 3 cm. Kemudian habis itu kita sesuaikan orientasinya atas jenis apa. Mau potret, kalau potret itu seperti ini ya, horizontal atau vertikal, yaitu bentuknya adalah landscape. Silahkan dipilih misalkan potret. Kemudian paper itu adalah jenis kertasnya. Kita mau pakai kertas apa? Ada A4, A5, B5, biasanya adalah pakai A4 ya. Langsung diklik saja. Oke. Maka ini ukuran kertasnya yaitu sudah memakai ukuran custom margin yaitu 4433 dengan ukuran custom margin sesuai yang kita inginkan. Kemudian selanjutnya itu adalah orientation ya. Orientation itu sama aja yang pada waktu kita di custom margin tadi ya, itu adalah pemilihan kertas, kita mau pakai orientation apa, misalkan potret itu seperti ini ya tampilannya, apa ataukah pakai yang landscape. Kalau landscape itu seperti ini ya, dia melebar secara vertikal. Kemudian yang ketiga itu adalah size atau ukuran. Nah, itu keluar ukuran seperti ini. Jadi, icon size pada tab page layout dapat digunakan untuk mengatur ukuran kertas. Misalkan kita pakai A4 atau kita memakai ukuran A3 dan beberapa pilihan jenis kertas juga akan muncul secara otomatis. Nah, bila inginnya lebih lengkap bisa memilih yang di bawah ya, more paper size. Silahkan dipilih. Kalau menu yang keluar itu sama ya, pada waktu kita custom margin tinggal diklik di tab sampingnya. Kemudian yang sering kita gunakan sebenarnya adalah ukuran yang A4 karena ukuran A kertas ini ukurannya adalah 210 cm untuk lebarnya dan tingginya itu 297 cm. Sorry, 29,7 cm. Kemudian tab selanjutnya, menu selanjutnya yaitu columns yang berfungsi untuk mengatur jumlah kolom dalam satu lembar. Misalkan dalam pembuatan koran ataupun membuat buku ya. Untuk satu lembar itu bisa diatur 2 kolom. Maka dalam satu lembar terdapat 2 ruang paragraf kanan dan kiri. Misalkan kita pernah lihat ya buku LKS. Contohnya adalah misalkan ini ya. Di paragraf 1 ini adalah cuma ada 1 kolom. Nah, ingin saya jadikan 2. Tinggal di blok aja. Kolom seperti itu ya. Nah, seperti ini.
Atau misalkan pengen 3 kolom, tinggal disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kita. Kita butuh berapa kolom. Oke, selanjutnya adalah di menu breaks. Ketika kita klik, maka muncul ya. Jadi perintah breaks sebenarnya berfungsi untuk memecah atau misalkan paragraf atau tulisan ke halaman atau kolom lain. Biasanya ini kita gunakan pada saat kita membuat penomoran pada halaman. Nah, nanti untuk penggunaannya bisa saya sambung lagi ke pertemuan selanjutnya nanti di penjelasan mengenai pembuatan kolom halaman yang berbeda. Kemudian line number pada Microsoft Word berfungsi untuk mengatur penomoran dokumen setiap barisnya. Jadi misalkan dalam satu halaman itu ada 100 baris, maka tiap baris akan diberi nomor di sampingnya dari angka 1 sampai 100. Tapi ini biasanya tidak sering kita gunakan ya. Kemudian masuk ke menu selanjutnya yaitu icon hyphenation. Jadi ketika kita klik keluar seperti ini, ada non, ada yang otomatis, ada yang manual. Nah, ikon atau perintah hyphenation pada Microsoft Word itu berfungsi untuk mengatur tanda hubung kalimat. Misalkan yang non itu pengaturan tanda hubung standar atau sesuai dengan apa yang ada di tulisan. Kalau otomatis atau otomatis itu pengaturan tanda hubung secara otomatis. Misalkan ada kata halaman berada di ujung baris nih. Kemudian jika pengaturan non, maka kata halaman akan berada di baris kedua. Namun jika disetting otomatis, maka di ujung baris pertama berupa halaman itu akan berada di halaman selanjutnya. Contohnya misalkan kita ketik misalkan kita ingin ubah nih pakai hyphenation otomatis, maka misalkan ini sudah masuk ke paling ujung ya, maka dia akan ada di bawahnya atau nanti bisa dilanjutkan di atasnya kalau pakai kita pakai non. Kemudian masuk ke fungsi paragraf ya, di grup paragraf yang pertama itu ada indent, ada left, ada right. Maksudnya adalah di grup paragraf ini pada menu page layout berfungsi untuk mengatur besarnya jarak paragraf yang menjorok ke kiri atau kanan dan jarak antar baris kalimat satu ke baris lain. Jadi indent ini ada left, digunakan untuk mengatur jarak paragraf terhadap margin jarak paragraf yang menjorok ke kiri dan kanan. Misalkan ini ada paragraf. Nah, ini bisa kita atur berapa dia mau menjorok, sebesar berapa. Nah, dia akan mengikuti mau berapa menjoroknya berapa. Nah, seperti itu ya. Atau yang left atau yang right itu tinggal menyesuaikan. Nah, dia yang ke right itu di sebelah sisi ini ya. Kalau left itu sebelah sisi. Nah, seperti ini. Jadi ini menyesuaikan dengan berapa indent atau bisa kita tarik di atasnya rulernya ini bisa kita tarik. Nah, seperti itu. Kemudian kalau spacing berfungsi untuk mengatur paragraf atau baris atas dan bawah. Kita pakai dan spacing berapa? Misalkan 6 pit. Di grup tab arrange atau di grup arrange ya, itu terdapat pada menu di dalam layout itu berfungsi untuk menyusun posisi objek terhadap objek lain maupun terhadap tulisan agar dokumen itu tertata rapi dan mudah dibaca. Yang pertama ada position. Misalkan kita ada logo nih atau gambar yang kita atur, kita masuk ke insert kemudian picture. Jadi di dalam Microsoft Word satu menu ke menu lainnya itu saling berhubungan ya. Misalkan saya upload gambar ini nih. Nah, ini tidak bisa kita geser ke kanan ataupun kita geser ke kiri. Maka kita pakai, nah tadi kan kalau tidak ada gambar maka menu ini di position dan wrap text ini mati ya, seperti ini ya, tidak bisa diklik. Maka ketika ada gambar maka dia otomatis akan hidup sendiri.
position dan wrap text. Jadi kalau position ini digunakan untuk mengatur posisi gambar pada kertas. Dia mau pakai posisinya di mana? Mau di sebelah kiri, di tengah, atau di sebelah kanan. Nah, ini disesuaikan. Kita mau pakai teks di mana? Misalkan ini nih, biasanya untuk kita naruh gambar itu sesuaikan aja. Kemudian kalau wrap text, ketika kita klik maka muncul seperti ini ya, ada inline with text, ada square, ada tie, ada true. Nah, itu mengatur posisi gambar terhadap teks apakah di atas atau di belakang teks. Jadi gambarnya ini mau di depan atau di belakang teksnya. Kemudian kalau bring forward itu mengatur gambar agar berada di depan teks. Kalau send backward itu adalah mengatur posisi gambar agar berada di belakang tulisannya. Misalkan kalau kita ketik wrap text, kita pilih yang square, maka ini bisa kita atur. Kita mau taruh di mana gambar ini? Mau ditaruh di tulisan di sebelah mana? Nah, ini bisa kita tarik, maka harus kita atur dulu pakai wrap text. Kalau tidak kita atur dulu, maka dia tidak bisa kita pindah atau kita gerakkan gambarnya. Kemudian di selection pane atau panel seleksi adalah panel untuk mengatur objek seperti gambar atau shape untuk disembunyikan, dimunculkan, atau untuk mempermudah penyelesaian semua atau beberapa objek tertentu. Kemudian kalau align itu mengatur kelurusan gambar terhadap tulisan. Kita mau buat gambarnya lurus seperti apa? Misalkan nih saya masukin gambar ke sini nih, tinggal masuk ke insert, kemudian picture, nah maka ini tidak bisa saya ubah ya, maka harus saya ubah dulu pakai wrap text. Saya pilih yang square aja, kita sesuaikan. Kemudian saya ingin atur nih pakai selection pakai yang align. Dia mau seperti apa, mau yang center, yang top, atau bagaimana, itu sesuai dengan pengaturan kita ya, apa di bottom. Oke, selanjutnya yaitu di dalam menu group, menyatukan atau gambar menjadi satu agar mudah diatur. Kemudian kalau rotate itu merotasi ya besarnya sudut kemiringan gambar atau foto. Ini jadi fotonya bisa kita rotate nih, sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau rotate seperti apa? Kita butuh yang orientasinya seperti apa? Itu kita sesuaikan. Nah, gitu ya. Kemudian kalau crop, kita masuk ke menu selanjutnya yaitu di size, ada crop ya. Jadi crop ini adalah untuk memotong gambar. Silahkan diklik crop, kemudian bisa gambarnya ini bisa kita crop sesuai dengan kebutuhan kita. Mau ukuran seberapa, jadi tidak perlu kasih lagi, cukup dibuat, kita bisa mengcrop gambar. Nah, sudah selesai, maka gambarnya sudah bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, demikian untuk pertemuan ketiga pada malam hari ini. Tugasnya yaitu tadi membuat ya, saya ulangin lagi, silahkan membuat surat undangan ataupun surat pengumuman ataupun surat ucapan selamat, terserah. Untuk isinya silahkan copy saja dari Google. Isinya terserah mau isinya apa aja. Yang saya nilai adalah kreativitas kalian dalam membuat desain ini secantik mungkin. Nah, bisa pakai di tab desain ataupun layout, bisa juga menginsert picture ya, mengatur seperti yang sudah saya informasikan tadi, membuatnya secantik dan semenarik mungkin. Silakan dihias dengan menggunakan pakai page color, pakai watermark atau page border, kemudian layoutnya diatur, bisa menginput juga menggunakan gambar atau foto. Jadi surat undangannya posisikan misalkan diri kalian sebagai
sorry ada yang lewat. Menyesuaikan kalian di perusahaan atau misalkan pakai perusahaan apapun terserah ya. Jadi bisa pakai foto apapun atau pakai gambar makanan atau apapun itu disesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, nanti kalau udah silahkan diupload di Microsoft Teams. Demikian pertemuan ketiga pada malam hari ini. Sampai jumpa di pertemuan ke depan, di pertemuan keempat masih mengenai pembahasan di Microsoft. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.